Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amelia Noviana dari kelas Pariwisata C, NIM saya 5171000790. Di sini saya akan mempresentasikan proposal seminar saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Wisatawan di Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Menurut buku saku Kementerian Pariwisata pada tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto pada tahun 2014 telah mencapai 9% atau sebesar 946,09 triliun. Sedangkan devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang menurut Anggraini pada tahun 2017. Akselerasi pertumbuhan pariwisata menjadi salah satu strategi dari akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu wilayah yang menjadi program pembangunan dan pengembangan pariwisata adalah Yogyakarta. Terdapat sangat banyak wisata buatan yang ada di Yogyakarta. Dan salah satunya adalah wisata buatan berupa museum. Salah satu museum yang ada di Yogyakarta adalah Museum Ulun Sentalu. Museum Ulun Sentalu merupakan sebuah museum yang memadukan keindahan alam pegunungan dan kebesaran kebudayaan Jawa. Sebagian besar koleksi yang ada di Museum Ulun Sentalu adalah warisan budaya tidak benda atau intangible heritage yang diabadikan dalam bentuk lukisan naratif. Koleksi berupa lukisan dan foto-foto tokoh sejarah budaya Mataram Islam, kain batik Fors, karya sastra, arca-arca kebudayaan Hindu-Buddha, dan koleksi etnografi era Mataram Islam. Menjadi salah satu wisata buatan, Museum Ulun Sentalu dihadapkan pada tantangan menarik hati para wisatawan, khususnya wisatawan milenial, untuk berkunjung dan memberikan kepuasan pada wisatawan yang berkunjung. Kualitas dari destinasi wisata dapat menciptakan kepuasan bagi pengunjung, sehingga mampu membuat wisatawan untuk datang kembali berkunjung. Berdasarkan pada fenomena-fenomena yang tertera di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Wisatawan di Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Agar penelitian ini dapat dilakukan secara fokus dan tidak melebar, maka penelitian ini berkonsep pada pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi lembaga STP AMTA Yogyakarta dapat memberikan pengetahuan baru mengenai kualitas pelayanan dan fasilitas dalam mempengaruhi tingkat kunjungan. Yang kedua, bagi penulis sebagai bahan informasi dan literatur serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, dengan permasalahan yang serupa dan mampu meningkatkan kualitas penelitian yang akan datang. Dan yang ketiga, bagi pengelola Museum Ulun Sentalu dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menciptakan kepuasan pengunjung. Yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Di sini saya mengambil landasan teori mengenai pariwisata, pelayanan, kualitas pelayanan, fasilitas, wisatawan, dan kepuasan. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran teoritik. Kerangka pemikiran teoritik ini digunakan untuk menerangkan sebuah masalah dan bertujuan untuk menggambarkan sebuah teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas
kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum Ulen Sentalu Kaliurang Yogyakarta, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pelayanan merupakan variabel X1 dan fasilitas variabel X2 dan kepuasan variabel Y. Untuk pelayanan di sini indikatornya ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Sedangkan untuk fasilitas terdiri dari indikatornya perencanaan spasial, perencanaan ruang, perlengkapan, tata cahaya dan warna, kemudian pesan grafis. Untuk kepuasan atau variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi. Di sini indikatornya ada harga, kebutuhan jasmani rohani terpenuhi, pengetahuan baru, rasa ingin kembali lagi, dan yang terakhir yaitu merekomendasikan kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Brilian Jaya Sakti Universitas Diponegoro tahun 2018 dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Ketepatan Waktu Pengiriman, dan Fasilitas dengan masalah kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa, khususnya jasa logistik, dapat diukur dari beberapa hal, diantaranya layanan yang diberikan, waktu pengiriman, dan fasilitas yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas layanan, ketepatan waktu pengiriman, dan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan adalah ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya yaitu yang kedua, peneliti Clara Lintang tahun 2007 dan dari Universitas Sanata Dharma dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pengunjung, Studi Kasus Pengunjung Desila Agrotourism. Masalah yang ada pada penelitian ini yaitu peningkatan pengunjung di Desila Agrotourism pada hari biasa mencapai 300 sampai 500 wisatawan, sedangkan pada hari libur mencapai 4.000 wisatawan per hari pada tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Kualitas pelayanan dan fasilitas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Yang ketiga yaitu peneliti dengan nama Ahmad Mutakin tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Bus PO, Timbul Jaya di Wonogiri. Dengan masalah adakah pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan bus PO Timbul Jaya di Wonogiri, dan variabel mana yang lebih dominan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan bus PO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan bus PO Timbul Jaya Wonogiri telah baik dengan bobot persentase 73,47%. Untuk variabel fasilitas masuk dalam kategori baik dengan bobot 66,25%. Sedangkan kepuasan pelanggan termasuk kategori puas dengan bobot persentase 66,25%. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 1,757 ditambah 0,149 X1 ditambah 0,210 X2. Uji keberartian persamaan regresi dengan analisis varian untuk regresi diperoleh F hitung 76,472 dengan harga signifikasi sebesar 0,000. Dengan demikian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji secara parsial diperoleh T hitung untuk variabel kualitas pelayanan sebesar 4,689 dengan signifikasi 0,000, dan untuk variabel fasilitas diperoleh T hitung sebesar 4,003 dengan signifikasi 0,000. Dengan demikian menunjukkan bahwa secara parsial kualitas pelayanan dan fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yang berikutnya ada dari Asri Maharini dengan judul Peneliti Pengaruh Kualitas Pelayanan
dan fasilitas terhadap kepuasan pengunjung. Studi kasus pada penginapan pondok musafir. Dengan masalah, penginapan pondok musafir ini menerapkan konsep syariah dalam pelayanannya. Pada prakteknya memang konsep syariah sedikit sulit untuk diaplikasikan. Hal ini karena berpotensi menabrak pakem bisnis perhotelan yang berorientasi pada kepuasan tamu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pengunjung penginapan, sedangkan untuk fasilitas secara parsial juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung penginapan. Kemudian, penelitian yang dilakukan secara simultan memberikan hasil bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung penginapan. Yang terakhir yaitu ada penelitian terdahulu dari Adam Rayhan, Universitas Diponegoro tahun 2013. Judul dari penelitiannya adalah Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen dengan Masalah Persaingan Antar Laboratorium Klinik di Kota Semarang semakin tajam. Demikian pula antara laboratorium klinik Cito dengan laboratorium klinik yang ada di Kota Semarang. Masing-masing laboratorium klinik tentunya berupaya memenangkan persaingan itu dengan cara meningkatkan mutu pelayanan dan teknologi kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, fasilitas, dan kepercayaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir di bab 2 adalah hipotesis. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti menarik dugaan sementara atau hipotesis sebagai berikut. HO diduga ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum Ulun Sentalu, Kaliurang, Yogyakarta. Sedangkan untuk HA-nya diduga tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang bersifat menanyakan dua variabel atau lebih. Ini menurut Sugiono tahun 2013. Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi, menurut Sugiono pada tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu lokasi dan waktu. Untuk lokasinya Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta, sedangkan waktu yang pertama dibagi dua yaitu waktu observasi dan waktu penelitian. Untuk waktu observasi dilakukan pada bulan Mei tahun 2020, sedangkan untuk waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni tahun 2020. Yang C yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengunjung Museum Ulun Sentalu Kaliurang, Yogyakarta pada bulan Juni 2020. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu accidental sampling. Accidental sampling sendiri yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen secara kebetulan bertemu dengan peneliti sehingga peneliti dapat menggunakan konsumen yang ditemuinya secara kebetulan sebagai sumber informasi. Yang berikutnya yaitu variabel, definisi konsep, dan operasional variabel dan indikator. Untuk variabel sendiri, pengertiannya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono pada tahun 2016. Selanjutnya yaitu mengenai definisi konsep.
definisi konsep sendiri, pemaknaan dari konsep itu yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan, begitu. Sedangkan untuk berikutnya yaitu operasional variabel. Operasional variabel ini seperti pengoperasional variabel-variabel yang terdiri dari variabel X1 dan variabel X2 dan variabel Y, yang mana variabel X1 itu merupakan pelayanan, dan sedangkan variabel X2 itu fasilitas, dan untuk variabel Y itu adalah kepuasan. Di sini untuk variabel X1 pelayanan indikatornya ada tangible, reliability, responsiveness, empati, dan assurance. Sedangkan untuk indikator fasilitas seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah mengenai, ini untuk indikator fasilitas. Untuk indikator kepuasan wisatawan, seperti harga yang dibayarkan sesuai dengan apa yang didapatkan pengunjung, terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani, pengunjung mendapatkan pengetahuan baru, pengunjung memiliki rasa ingin kembali lagi berkunjung, pengunjung bersedia memberikan rekomendasi, dan rekomendasi tersebut diberikan kepada orang lain. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data yang pertama yaitu jenis instrumen. Jenis instrumen pada penelitian ini yaitu kuesioner dan observasi. Uji kelayakan instrumen yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas ini adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Sedangkan untuk reliabilitas adalah menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsisten apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat. Yang selanjutnya yaitu metode analisis data. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama yaitu ada uji kelayakan variabel. Di sini ada uji F, uji T, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Untuk uji F, menurut Ghazali pada tahun 2011, uji goodness of fit, uji kelayakan model, dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Sedangkan untuk uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individual. Jika nilai sig uji T kecil dari 0,05, maka variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Ini menurut Kuncoro pada tahun 2013. Sedangkan koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan secara linear antara dua variabel. Jika R semakin mendekati angka 1, maka hubungan antara dua variabel semakin kuat. Ini menurut Sugiono pada tahun 2015. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau R². Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Yang terakhir adalah jenis analisis. Jenis analisis pada penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, misalnya fungsi multivariat, model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dari diinterpretasikan dalam suatu uraian. Sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan wisatawan di Museum